ajaran sesat sekte Habib Yaman. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Khotimah TV yang berbahagia, pada pagi hari ini saya akan menayangkan beberapa ceramah dari para habib yang memberikan doktrin kepada para muhibbinnya, yang menurut logika saja tidak mungkin masuk akal ya. Karena cukup banyak sekali sebenarnya tentang masalah doktrin-doktrin semacam ini, yang cerita-cerita tentang halu. Ada seorang habib yang bisa Isra Mi'raj, ketemu Allah satu hari 70 kali, sementara Rasulullah sendiri hanya satu kali. Bahkan dari cerita-cerita ini yang dibesar-besarkan adalah orang-orang Ba'alawi sendiri. Jadi tidak menceritakan ulama-ulama yang lain. Jadi seperti kalau kita menceritakan tentang kehebatan Imam Syafi'i, kehebatan Imam Hanafi, cerita-cerita tidak pernah yang diceritakan, yang disampaikan doktrin itu adalah kaum Ba'alawi sendiri, ulama-ulama Ba'alawi lah. Jadi ala al-faqih muqaddam dan lain sebagainya. Sehingga coba kita yang kadang-kadang menggelitik kita seakan-akan bahwa Habib adalah segalanya. Habib adalah orang yang hebat, super hebat, bahkan mungkar wa nangkir pun adalah bisa dihalau sama dia. Dan cerita-cerita ini adalah dari mana dasarnya? Dari mana dalilnya? Kapan dia tahu malaikat mungkar wa nangkir itu bisa dihalau dengan secari kertas yang ia berikan kepada muhibbinnya saat itu? Maka coba supaya muhibbin sadar bahwa apa yang mereka sampaikan itu adalah merupakan doktrin, supaya terkesan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang hebat. Mereka tidak sadar, kadang-kadang kita termasuk kita tidak sadar. Ini doktrin. Jadi bukan serta-merta adalah merupakan cerita yang fakta. Coba kita dengarkan beberapa video. Ini baru sebagian kecil video ya tentang cerita-cerita halunya. Coba kita dengarkan. 1. Merampok lebih baik daripada mengemis. Yang kelima, katakan kebenaran walaupun pahit ke dalam dan pahit keluar. Dan keenam, jangan pernah bangga dengan pujian dan jangan pernah sedih dengan cacian. Dan yang terakhir, jangan pernah mengemis. Jadi secara langsung Rasulullah meridoi kerjaan merampoknya walaupun itu tidak dihalalkan, namun lebih afdol merampok dibanding mengemis. Lebih afdol merampok dibanding mengemis. Ya, itulah Habib Hani. Dia adalah santri atau anak buah dari Habib Lutfi, yang pekerjaannya salah satunya adalah mencari makam-makam yang akan diba'alawikan. Proyeknya dia salah satunya adalah itu. Mencari makam-makam kemana sana kemari yang untuk dipalsukan menjadi ba'alawi. Dia salah satunya yang Habib yang penuh tato yang cukup banyak sekali itu. Bahkan dia pernah kasus tentang narkoba atau di mana itu waktu pas ketika di Petamburan kalau nggak salah ya. Dia adalah anak buahnya Habib Lutfi yang ditugaskan untuk mencari kuburan-kuburan yang akan dipalsukan menjadi Ba'alawi. 2. Menghina sesembahan agama lain adalah bentuk ketaatan. Kok Tuhan-Tuhan yang disembah oleh orang-orang kafir nggak boleh dihina? Kan mereka udah hina semua. Kan menghina sesembahan-sesembahan itu kan sebetulnya taat.
Arti salah satu bagian ketaatan kepada Allah adalah menghina Tuhan-Tuhan palsu. Salah satu bagian ketaatan kepada Allah adalah menghina Tuhan-Tuhan palsu. 3. Berbuat maksiat dan tidak perlu ibadah, yang penting cinta Habib, pasti masuk surga. Datang Habib Samsudin, ngelihat itu jenazah tuh, pengen dibungkus, pengen ditutup kain kafannya. Beliau ambil kertas kecil, kertas kotak kecil, beliau tulis, ada yang ditulis sama beliau, ditaruh di bawah kepalanya si jenazah. Deh, tutup. Sebelum ditutup, habis beliau tulis, ditaruh ke kertas, beliau bilang, "Man, gue tahu, lo ibadahnya berantakan, tapi lo cinta sama dzurriyyat Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, Mak. Kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, Man. Lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab." Lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab. Ya, itulah cerita halu. Dari mana dia tahu kalau malaikat mungkar wa nangkir itu bisa dihalau dengan secari kertas? Jangankan untuk orang lain, jangan-jangan dirinya sendiri tidak juga mampu untuk menghadapi malaikat mungkar wa nangkir. Kok dengan gampangnya, dengan mudahnya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengajarkan tentang seperti itu. Artinya menjamin bahwa kamu tak jamin, wis pasti malaikat mungkar wa nangkir itu akan bebas, tidak akan menanyakan, bahkan sampai dia masuk surga tanpa hisab. Hebat, luar biasa cerita ini. Kapan dia tahu nanti besok tanpa hisab? Wong dia sendiri yang bercerita, jangan-jangan juga dia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu gambaran cerita-cerita halu tentang Habib yang aneh bin ajaib kalau menurut saya. 4. Seorang ibu haram bersikap berani kepada putra kandungnya. Yang bukan syarifah, hati-hati. Bebinian melahirkan itu cuma wadahnya aja. Besi anak, ini anak Habib ini, darah daging Rasulullah. Amun wani lawan anak ini karena berhak menjinjitnya, memarahinya, menyakitinya, tidak berhak. Itu cucu Rasulullah. Ya, artinya bahwa pas ketika menurut mereka, ketika ada seorang dzurriyyah Nabi, walaupun dia sendiri sampai saat ini bukan diragukan lagi kalau saya sudah yakin bahwa dia bukan dzurriyyah Nabi. Jelas. Dia mengaku-ngaku dzurriyyah Nabi. Menyatakan kalau seorang anak dari dzurriyyah Nabi, bahkan syarifah pun, jadi tidak perlu taat kepada ibunya. Katanya kan demikian. Karena dia ada darah Nabi maksudnya. Itu seperti itu. 5. Syarat menjadi wali harus cinta Habib dan derajat muhibbin Habib sama derajatnya dengan wali. Untuk cinta kepada habaib dan menghormat para habaib tidak diperlukan dalil yang sahih, tapi dibutuhkan hati yang sahih. Syaratnya jadi wali itu harus cinta kepada habaib. Syaratnya jadi wali itu harus cinta kepada habaib. Dan mereka sudah berani membeda-bedakan. Oh ini Habib alim, oh ini kada. Oh ini Habib ini keras, ini lain Habib. Oh ini Habib lembut, oh ini Habib kok bongol, bongol, bongol. Jika ada di situ orang yang alim, yang hebat, santrinya banyak, pondoknya besar, organisasinya besar, apapun yang dia miliki besar, tapi dia tidak cinta kepada ahlul bait, maka dia cuman surah la hakikah. Cuman gambaran, tidak ada hakikat di dalam dirinya. Kenapa? Karena dia tidak cinta. Dan hati-hati orang yang dekat dengan habaib, hati-hati. Ketika seseorang mengatakan kepada Sayyidil Habib Umar bin Hafiz, ya Habib, hada minal muhibbin Habib. Gal Habib, muhibbin. Maafi muhibbin illa wali. Kata Habib Umar, tidak ada muhibbin itu kecuali dia seorang wali min auliyaillah. Pangkat kedudukan muhibbin itu wali. Pangkat kedudukan muhibbin itu wali. Ini juga sama doktrin ya. Jadi ketika seakan-akan supaya kalian menjadi muhibbin. Karena pangkat dari muhibbin itu adalah wali, kata dia. Ini seakan-akan supaya kalian menjadi muhibbin. Kalau kita menjadi santri, bisa suatu ketika menjadi kiai. Tapi kalau menjadi muhibbin sampai kapanpun
tidak akan menjadi Habib. Tidak mungkin itu. Kalian tetap akan menjadi budak selamanya. Jadi doktrin supaya kalian tetap cinta kepada Habib, cinta, wah. Karena kalau sudah menjadi muhibbin akan menjadi wali. Jadi syarat menjadi wali itu harus cinta kepada Habib katanya. Ini doktrin. Jadi supaya kalian terjebak untuk menjadi seorang muhibbin selamanya. Yang akan didawiri terus setiap hari dan seterusnya. Sadarlah wahai para muhibbin. 6. Pewaris Nabi bukan ulama, tapi pewaris Nabi sesungguhnya adalah Habib. Saya cucunya Nabi Muhammad, kamu wajib cinta sama aku. Bukan saya yang tapi Al-Quran. Bukan saya yang tapi Al-Quran. Cinta Allah itu contoh. Kenapa? Pewarisnya Rasulullah itu tetap nomor 1 sampai kapanpun anak turunnya Nabi Muhammad. Pewarisnya Rasulullah itu tetap nomor 1 sampai kapanpun anak turunnya Nabi Muhammad. 7. Jadi terkesan bahwa kita para ulama, mungkin orang-orang para ulama, bukankah saya, orang para ulama itu dianggap bahwa tetap yang menjadi pewaris daripada Kanjeng Nabi adalah mereka saja, duriahnya Nabi. Jadi kalau para ulama sebagai pewaris daripada Kanjeng Nabi tidak. Mengikuti Al-Quran sesat jika tidak mengikuti Habib. Kalau bahasa sekarang, ini Nabi dan keluarganya, ulama itu pengawalnya. Karena itu, kau ngikuti pengawal, itu mereka mengawal keluarga Nabi. Itu ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti habaib, keluarga Nabi SAW, Ahlul Bait Nabi, ente juga sesat. Hati-hati, kalau sudah mulai ada bughut, berarti kamu sudah meninggalkan satu daripada taqwalain, dan kamu akan sesat, pasti akan sesat. Itulah Habib Taufik Asy-Syeghaf Pasuruan ya, yang selalu paling keras, terkesan bahwa dia adalah yang paling benar, paling hebat. Bayangkan orang yang paham Al-Quran, orang yang taat kepada Al-Quran, kalau tidak mengikuti Habib, adalah sesat. Habib itu siapa? Koreksi dirilah. Jangan-jangan kalian yang sesat, yang ngaku-ngaku keturunan Nabi. Jangan-jangan kalian yang merasa tersesat nanti. Hati-hati. Ngaku-ngaku keturunan Nabi sementara tidak terbukti. Bahaya nanti. Kalian datang di Indonesia itu hanya di bawah Belanda nanti. Lihat saja nanti. Hati-hati. Jangan sedikit-sedikit ngomong sesat. Seakan-akan kalianlah yang paling hebat. 8. Menambahi rukun iman menjadi 7, yaitu iman kepada Habib. Orang yang sudah tidak percaya sama habaib, itu kafir. Adanya habaib, ente mau yakin ada atau tidak, maka seperti itu juga ada keimanan kalian kepada Allah dan kepada Rasulullah. Biar tahu kamu, yang tidak percaya kepada habaib, ya kafir hukum. Yang tidak percaya kepada habaib, kafir hukumnya. Wah, hebat. Inilah kadang-kadang doktrin yang mereka memang selalu demikian. Setiap ceramah dimanapun itu harus ada marketingnya yang menjual tentang dirinya seorang habib. Baik muhibbin yang bercerita lebih dulu, maupun langsung disampaikan mereka langsung kepada habib. Ujung-ujungnya doktrin, dawir, seakan-akan kalau tidak sama dia tidak berkah. Itu saja. 9. Habib Fakih Mukodam lebih istimewa dari Nabi Muhammad karena bisa miraj bertemu Allah 70 kali sehari.
Imam Faqihil Muqaddam ini, saudara-saudara, beliau adalah pemuka Ba'alawi. Beliau adalah pemukanya para sayyid. Beliau adalah pemukanya para syarif. Sayyidul Imam Faqihil Muqaddam, di dalam manaqib sejarah hidup beliau diceritakan bahwa Al-Imam Faqihil Muqaddam adalah orang-orang yang besar. Beliau adalah orang-orang yang hebat. Bahkan diceritakan beliau pernah mi'raj, saudara-saudara, bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. Bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. Bahar. Ya, ini salah satu halu marketingnya luar biasa yang diceritakan tentang ulama-ulama mereka, golongan mereka, Ba'alawi saja. Apa pernah dia menceritakan kehebatan atau karomah Syekh Abdul Qadir Jilani? Apa pernah menceritakan tentang cerita-cerita karomah atau cerita-cerita yang istimewa daripada ulama-ulama selain Ba'alawi? Tidak pernah. Yang diceritakan pasti mbah-mbahnya dia. Dan itu memang sengaja dibuat. Dalam kitab-kitabnya itu memang manakibnya itu dibuat. Fakta atau tidak itu wallahu a'lam. Karena dari ceritanya bahwa Al-Faqih Muqaddam itu bisa mi'raj satu hari 70 kali menghadap Allah. Entah yang dimaksud menghadapnya itu apa memang dalam bentuk sholat saja, atau memang mi'raj katanya pada Kanjeng Nabi saja cuma sekali kok. Dan itu pun didampingi malaikat Jibril. Hebat sekali Al-Faqih Muqaddam. Ini cerita halu. Seperti ada sebuah video yang diceritakan bagaimana tentang kehebatan Habib Lutfi. Itu sengaja dibuat video itu. Dibuat oleh muhibin-muhibinnya atau skenario besar supaya seakan-akan bahwa Habib Lutfi itu orang yang hebat. Ia bisa terbelah menjadi beberapa bagian. Bahkan biasa ia sholat di atas air, bahkan ia bisa ketemu harimau, bisa macam-macam. Itu hanya video yang dibuat oleh muhibinnya supaya seakan-akan nanti ke depan bahwa pas ketika Habib Lutfi sudah tidak ada, seakan-akan inilah ulama kita, orang Indonesia yang namanya Habib Lutfi bin Yahya, menjadi orang yang hebat, orang yang punya karomah. Ini ada sebuah ceritanya, ada videonya, atau ada kitabnya dan lain sebagainya. Kalau sekarang kita tahu siapa Habib Lutfi, tapi nanti ke depan 50 tahun yang akan datang, anak-anak cucu kita, wah heran, hebat ini Habib Lutfi. Nah, ini salah satu cerita-cerita halu daripada Habib, yang tujuannya apa? Satu-satunya supaya membodohi kita, agar kita percaya sama dia kalau dia adalah orang hebat. Sudah gitu aja. Intinya demikian. Karena dari logika nggak masuk akal. Malaikat mungkar wa nangkir bisa dihalau, bisa mi'raj 70 kali. Kalau tidak sama Habib itu kafir dan lain sebagainya. Itu cerita-cerita halu. Kalian jangan mau dibohongi. Kalian mau jangan dibodohi. Tujuannya apa? Itu marketing. Marketingnya dia. 10. Habib adalah kaum dengan ras paling mulia di dunia, sampai-sampai jika ada kiai yang menikahi Habibah, maka itu kiai tahi namanya. Baik apapun sukunya yang berani menikahi Syarifah, beritahu kepada habaib setempat, ulama setempat, pun tak mampu, bel telepon pula. Anda lihat sekarang Syarifah yang tidak taat kepada Rasulullah, membuka aurat, sekarang sudah digandeng dengan orang lain. Kita berani mengentengkan Syarifah, bahkan berani mengawini Syarifah. Bagaimana ente mau dapat syafaat? Tubuhnya yang dari daging Rasulullah, dari Fatimah Zahra, sekarang sudah dinikmati orang lain. Sekarang sudah dinikmati orang lain. Ya itu Habib Taufik berapi-api sampai menjerit-jerit tubuh daripada Syarifah dinikmati orang lain. Itu hukum dari mana sekufu itu? Iya kalau dia keturunan Nabi, kalau bukan ngaku-ngaku saja.
prinsip bahwa terkesan kalau Syarifah dinikahi oleh selain daripada sekufunya, itu tidak boleh. Bahkan sampai katanya sholatnya pun sampai yaumil kiamah tidak akan diterima itu. Orang yang menikahi Syarifah. Tapi kalau para Habib menikah dengan orang-orang kita, itu diperbolehkan. Ini sebenarnya bukan ada hukum atau tidaknya, ini doktrin. Terkesan bahwa ketika dia memang menyebarkan keturunannya, seakan-akan kalau Syarifah tidak boleh ada keturunan karena kalau nasab itu kan yang laki-laki. Terkesan bahwa ketika akan menyebarkan bagi laki-laki Habib boleh menikah, sementara yang perempuan tidak boleh. Ini doktrin hati-hati. Jadi supaya terkesan bahwa justru dia akan terjebak dengan kasus ini. Fakta bahwa kalau para wali songo dulu menyebar, dalam arti kata keturunannya itu menyebar dengan membaur dengan pribumi, sementara para Habib dia terisolir dengan keputusannya sendiri, akhirnya pas ketika disuruh tes DNA, lebih gampang ngeceknya sebenarnya, tapi dia tidak mau. Walaupun ada sekitar 100 berapa, 80 atau berapa kemarin Pak Kiai Madudin itu yang sudah dites DNA ternyata bukan terbukti keturunan Nabi. Bahwa ini adalah merupakan halu. Hei para muhibin, sadar kalian bahwa strategi-strategi semacam itu ada marketingnya. Ada yang masarke, bahkan ketika sebelum Habib berceramah itu sudah dikasih tahu dulu sama muhibinnya tentang kehebatan Habib. Kalau tidak demikian, ujung-ujungnya didawir nanti kalian. Jadi seakan-akan ibaratnya bagaimana cerita dulu, pernah kita ingat cerita Kiai Kanjeng ya? Bukan Kiai Kanjeng, maksudnya siapa? Kanjeng yang menggandakan uang itu, ya, yang bahwa beliau menggandakan uang, lalu ada marketingnya dulu. Jadi seakan-akan orang yang terdekat, bahkan seorang pengemis yang sudah tua-tua itu, diajak sama dia, didandani, dikasih tasbih, dikasih sorban, dibayar, agar seakan-akan dia mengaku seorang ulama besar, ulama yang khos, lalu tiba-tiba nanti taat kepada Kanjeng, taat pribadi ya, kalau nggak salah. Itu seakan-akan nanti nyembah sungkem sama si Kanjeng taat pribadi tadi. Nah, dengan demikian terkesan bahwa dia adalah orang yang hebat. Itu padahal sudah skenario. Sama dengan Habib Lutfi membuat cerita halu dan ini sebagainya para muhibinnya, supaya kita membawa seakan-akan Habib Lutfi adalah punya karomah. Padahal mohon maaf, dia adalah otak dari segalanya. Bagaimana makam-makam dipalsukan, itu ada skenario besar. Untuk apa toh buat makam palsu? Itu ada skenario besar. Seperti halnya di Israel yang membuat makam palsu yang ada di Palestina, terkesan bahwa kuburan-kuburannya ada di Palestina, ratusan kuburan itu tahunnya dilawaske, seakan-akan itu loh bukti sejarah bahwa nenek moyang kami ada di Palestina sejak berabad-abad. Padahal kuburan baru dibuat kemarin malam. Sama juga Habib Lutfi kenapa membuat makam palsu? Tujuannya supaya menetralisir atau membersihkan jejak daripada mereka bahwa Habib adalah bagian dari penjajah. Bagian dari penjajah Belanda. Itu aja. Dengan adanya demikian, tahun dilawaske, itu ternyata bahwa dia bersama Sunan Bonang. Kan kuburannya ada dekat Sunan Bonang. Oh ternyata Habib ini adalah pahlawan bersama Pangeran Diponegoro. Oh Habib ini berapa? Oh ternyata Pangeran Diponegoro bin Yahya atau bin Toha atau siapa. Seakan-akan berarti ternyata pahlawan itu adalah bapaknya atau turunan daripada Habib. Padahal Habib datang ke sini abad 18. Sementara para wali songo adalah lebih dahulu datang ke sini. Ini tujuannya hanya menetralisir, terkesan supaya bahwa penjajahan bersama Belanda itu besok di kemudian hari anak cucu kita hilang. Ternyata bahwa Habib itu adalah para pahlawan.
Para Habib adalah orang yang berjasa di muka bumi Indonesia ini. Nanti suatu ketika negeri ini akan dikuasai karena sejarah sudah dibelokkan, banyak makam palsu dan lain sebagainya. Maka dari itu kami kenapa terus meluruskan tentang sejarah ini, ikut berjuang sedikit apapun yang kami perjuangkan, apapun sekecil apapun yang kami sampaikan, ini adalah demi negeri, untuk ke depan, bukan untuk kami. Mungkin saya rasa itu dari kami. Akhir kalam, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.